Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Ratida Manurung di Prakarya kelas 7 dalam materi budidaya tanaman sayuran. Nah, sekarang kita ikuti video berikut ini. Kompetensi dasar 1. Memahami komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 2. Memahami tahapan budidaya tanaman sayuran. Berikut tujuan pembelajaran budidaya tanaman sayuran. Siswa dapat menyatakan pendapat tentang keragaman jenis tanaman sayuran yang ada di Indonesia. Siswa dapat mengetahui aneka jenis tanaman sayur beserta manfaatnya bagi kehidupan. Siswa dapat merancang kegiatan tahapan budidaya tanaman sayuran. Bab 3. Budidaya tanaman sayuran. Berikut pendalaman materi. 1. Jenis-jenis tanaman sayuran. 2. Sarana produksi. 3. Tahapan budidaya tanaman sayuran. Sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Sejumlah sayuran dapat dikonsumsi mentah tanpa dimasak terlebih dahulu. Sementara yang lainnya harus diolah terlebih dahulu dengan cara direbus, dikukus, digoreng, disangrai, atau dimakan mentah-mentah. Sayuran berbentuk daun yang dimakan mentah disebut sebagai lalapan. Sayuran merupakan makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Bagian tanaman sayuran yang dimanfaatkan berupa daun, tangkai, batang, akar, bunga, buah, biji, umbi. Contoh tanaman sayuran bagian daun: sawi, bayam, sawi putih, katu, kubis, kangkung. Contoh tanaman sayuran daun dan tangkai: selada, bayam. Seledri, kangkung, kemangi, kailan, contoh tanaman sayuran bagian batang: asparagus, rebung, contoh tanaman sayuran bagian akar: wortel, lobak, contoh tanaman sayuran bagian bunga: bunga turi putih, brokoli, bunga kol, bunga turi merah. Contoh tanaman sayuran bagian buah: tomat, terong, cabai, labu siam,
Contoh tanaman sayuran bagian biji: petai, kacang polong, jagung, kacang merah, contoh tanaman sayuran bagian umbi, wortel, bawang putih, bawang merah, lobak, sarana produksi. Sarana produksi tanaman sayuran meliputi alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya tanaman sayuran. 1. Bahan yang digunakan misalnya benih atau bibit. 2. Pupuk. 3. Pestisida. 4. Pengairan. 5. Media tanam. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan sarana produksi bagian benih atau bibit. Bahan yang digunakan misalnya benih. Benih yang merupakan tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangbiakkan tanaman. Bibit merupakan tanaman kecil atau belum dewasa yang siap dipindah tanam. Sarana produksi bagian pupuk. Pupuk adalah penyubur tanaman. Pupuk yang digunakan pada tanaman berupa pupuk buatan dan pupuk organik. Pupuk buatan seperti urea, NPK. Berikut contoh pupuk organik yang dikemas seperti kompos, selanjutnya sarana produksi bagian pengairan seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Sarana produksi media tanam sayuran seperti tanah, pasir, air, arang, batang pakis, kompos, sabut kelapa, sekam padi, humus, batu bata, gabus ataupun spon. Selanjutnya anak-anak, media tanam. Tanah dari arang. Arang biasanya dibuat dari kayu atau batok kelapa yang dibakar. Media ini juga bisa dijadikan media tanam. Media tanam kompos. Kompos merupakan media tanam organik yang terbuat dari proses tanaman atau limbah organik seperti sampah, daun, sekam, jerami, rumput. Kelebihan media tanam dari kompos yakni mampu mengembalikan kesuburan tanah melalui perbaikan sifat-sifat tanah, baik merupakan sifat kimia maupun biologis. Media tanam dari pupuk kandang. Pupuk yang berasal dari kotoran hewan biasanya disebut pupuk kandang. Kandungan unsur hara yang lengkap seperti fosfor, natrium, dan kalium membuat produk ini sangat cocok untuk digunakan media tanam karena unsur-unsur yang terkandung pada pupuk kandang sangat dibutuhkan oleh tanaman. B. Alat yang digunakan dalam proses budidaya tanaman. 1. Gembur. 2. Sekop. 3. Garpu. Dan yang keempat, cangkul. Selanjutnya anak-anak, tahapan budidaya tanaman sayuran seperti 1. Pembibitan, 2. Pengelolaan tanah, 3. Penanaman, 4. Pemeliharaan, 5. Panen, dan yang keenam, pasca panen. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Nah, dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan dengan cara cuci tangan, pakai masker, jauhi keramaian, dan saya ucapkan terima kasih.